Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقون يا أولي الألباب لعلكم ترحمون. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ada kesempatan yang baik ini pada subuh hari ini, di hari yang luar biasa penuh dengan kebaikan, keberkahan, dan juga di bulan yang penuh barokah, yakni bulan Rajab. Mudah-mudahan senantiasa Allah curah limpahkan kebaikan, keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kalau tidak salah pertemuan ke-9, membahas tentang sosok ya dan sepak terjang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ada banyak pelajaran penting yang bisa kita petik ya, yang bisa kita ambil dan juga kita teladani tentunya dari sosoknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan bahas sisi-sisi bagaimana ketakwaan ya, kisah-kisah ketakwaan Abu Bakar As-Siddiq yang luar biasa mengagumkan tentunya ya, terkhusus ya untuk kita semuanya ya. Baik, sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa kisah saya akan coba sharing begitu ya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan jadi penguat ya kita juga untuk sama-sama menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang pertama yakni ini kisah ya tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu menghadapi, mengomentari dan merespon ya ungkapan dari salah seorang pendeta Yahudi di Madinah, yakni Finhas gitu. Jadi kita tahu ya bahwa di Madinah itu yang hidup di Madinah ya ketika Rasulullah SAW datang bersama para sahabat itu bukan hanya ada orang-orang musyrik itu, tapi kemudian juga komunitas orang Yahudi juga banyak gitu. Dan bahkan di antara mereka juga ada yang menjadi pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya. Nah, satu saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu menemui orang-orang Yahudi di Al-Midras. Ya, Al-Midras itu tempat orang-orang Yahudi membaca kitab Taurat. Nah, salah seorang di antara mereka ada seorang pendeta yang bernama Finhas, namanya Finhas gitu. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu datang ke sana di antaranya untuk apa? Untuk mendakwahi mereka gitu, untuk mendakwahi mereka dan untuk mengajak mereka masuk Islam gitu. Nah, ini luar biasa ya. Jadi perhatikan ya, sahabat sekalian dirahmati Allah ya. Saat itu ada umat Islam, ada orang-orang musyrik, ada orang Yahudi gitu. Tetapi bagaimana sikap para sahabat, sikap terbaiknya para sahabat menghadapi orang-orang kafir, menghadapi ya spesifiknya orang Yahudi gitu. Tidak sebagaimana yang yang mungkin digaung-gaungkan di kita gitu ya, yakni moderasi beragama, bungkusnya toleransi gitu ya. Tapi kemudian sambil
sambil meneguhkan keyakinan mereka gitu, sambil meneguhkan keyakinannya orang-orang yang di luar beragama Islam gitu. Ya seolah-olah membenarkan malah. Nah, ini yang berbahaya. Tapi lihat sikapnya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika bertemu dengan orang Yahudi yang saat itu sedang membaca sedang berada di midras ya, tempat mereka membaca kitab Taurat gitu. Ya, bukan dalam rangka untuk oh ini antara Anda dengan kami sama gitu ya dan seterusnya. Tidak demikian. Ya, sikap yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kepada orang Yahudi ya adalah bagaimana caranya mengajak mereka masuk Islam. Bagaimana caranya agar orang Yahudi itu meluk Islam gitu. Jadi bukan dialog antar umat beragama yang berbungkus toleransi yang ujung-ujungnya adalah pluralisme gitu ya atau sinkretisme, malah ini berbahaya. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu datang untuk mengajak mereka masuk Islam. Nah, ini luar biasa gitu. Nah, apa ungkapan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika bertemu dengan Finhas dan orang-orang Yahudi di situ? Ya, apa kata beliau? Waihak ittaqillaha wa aslim. Ya, celaka kamu, kata Abu Bakar. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, ya, dan masuklah Islam. Nah, begitu sikap tegasnya luar biasa. Bertakwalah kalian kepada Allah dan masuklah kalian ke dalam Islam. Ya, lalu Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan, fa wallahi, maka sungguh demi Allah, innaka ta'lamu, bahwa sungguhnya engkau itu tahu. Sungguhnya kalian itu orang-orang Yahudi, ya khususnya pendeta Finhas itu tahu. Anna Muhammadan la Rasulullah. Bahwa sungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Gitu. Di Abu Bakar lagi mengingatkan mereka. Ya, sedang mengingat mereka. Kenapa kemudian mereka ada di Madinah? Kan diantaranya untuk menunggu kedatangan nabi yang mereka tunggu gitu. Ya, maka Abu Bakar mengingat mereka, innaka ta'lamu anna Muhammadan la Rasulullah. Kalian sebenarnya kan tahu ya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Qad ja'akum bil haqqi min indih. Ya, maka sungguh ya beliau telah datang kepada kalian ya dengan membawa kebenaran gitu. Tajidunahu maktuban indakum fit Taurati wal Injil. Ya, dan kalian tuh mendapati, maksudnya apa? Mendapati nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajidunahu, ya, kalian tuh sungguhnya mendapati nama beliau, nama Rasulullah, ya, maktuban, yang termaktub indakum fit Taurati wal Injil, di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu datang ya menemui mereka untuk memperingatkan mereka, mengajak mereka masuk Islam, bahkan mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa sungguhnya apa? Mereka sebenarnya tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah, ya, datang dengan membawa kebenaran dan tercantum di dalam kitab yang sering mereka baca, yakni At-Taurah wal Injil. Jadi itu ya sikap dari orang terbaik gitu ya, sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq kalau bertemu dengan orang kafir. Jadi bukan kemudian malah mengklaim agama Anda benar, agama saya benar. Tidak demikian. Abu Bakar itu mengajak dia masuk Islam ya. Ittaqillah waslim, masuk, takwalah kalian kepada Allah, takwalah engkau kepada Allah dan masuk Islam. Nah, gitu. Nah, ini luar biasa gitu menurut saya. Jadi itulah sikap ya dari seorang muslim ya, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu si pendeta Yahudi ini Finhas ini berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq gitu, ya. Sungguh wahai Abu Bakar gitu. Kami tidak butuh sedikit pun kepada Allah. Jadi disuruh bertakwa pada Allah, malah si Finhas ini mengatakan sungguh kami enggak butuh sedikit pun kepada Allah, kata si Finhas itu. Dan sungguh Allah yang butuh kami, katanya. Wah, ini kan udah ya, seperti mirip lah ungkapan orang-orang sekarang ya, Tuhan itu nggak butuh manusia, nggak butuh dibela gitu ya. Ini ungkapannya orang-orang Yahudi sebenarnya ya. Dan sungguh Allah yang butuh kepada kami tidak mendekatkan diri memohon padanya sebagaimana dia mendekatkan diri memohon kepada kami. Ini lancang sekali ungkapan ini gitu ya. Dan kami benar-benar tidak butuh kepadanya dan sungguh dia yang butuh pada kami. Coba bayang, ini
ungkapan itu dilontarkan di hadapan sahabat terbaik Rasulullah SAW, menghina Allah ya dengan mengatakan bahwa dia nggak butuh Allah, si Finhas nggak butuh Allah, bahkan Allah yang butuh dia. Wah, ini kurang ajar betul. Ya, nah, apa kata si Finhas melanjutkan? Seandainya dia kaya, dia tidak butuh kepada kami, kita. Tentu dia tidak akan meminjam ya hutangan harta kepada kami sebagaimana dikatakan kawanmu Muhammad gitu sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kita akan lihat gitu ya, ungkapan Finhas itu mengacu atau kemudian merespon ya salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala, yakni siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik gitu. Ya, nanti kita bahas gitu. Jadi dia pernah mendengar ungkapan bahwa siapa yang meminjamkan sesuatu kepada Allah dengan pinjaman terbaik gitu, ya. Nah, dia melarang kalian dari riba, ya, dan dia memberi riba kepada kami. Dan dia akan mengganti dengan penggantian yang berlipat ganda. Seandainya dia kaya, tentu dia tidak akan bersedia memberi riba kepada kami. Itu kata si Finhas gitu. Nah, ini ungkapan si Finhas yang demikian itu merespon firman Allah Subhanahu wa taala yang pernah dia dengar. Ya, yang pernah didengar oleh si Finhas ini apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, jadi si Finhas dengar ayat ini. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah ya dengan pinjaman yang baik gitu. Itu maksudnya bukan meminjam tapi menafkahkan harta di jalan Allah. Allah menggunakan kalimat qard ya pinjaman itu karena pasti Allah akan ganti, itu maksudnya. Allah menggunakan kalimat qard itu karena pasti Allah akan ganti dengan penggantian yang berlipat ganda. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran atau ganti dengan penggantian yang berlipat ganda. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Ya, dan Allah ya berkuasa untuk menyempitkan wa yabsut dan melapangkan, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah ya kamu dikembalikan. Nah, gitu. Itu si Finhas tuh dengar ayat itu gitu loh. Makanya kami ini kaya Tuhan kalian yang miskin gitu. Nah, mendengar ungkapan begitu, ini kan ungkapan penghinaan gitu. Ya, mengatakan bahwa Tuhan itu butuh orang Yahudi gitu ya. Orang Yahudi tadi si Finhas gak butuh Allah. Wah, ini coba kalau ada orang yang ngomong, yang bicara di hadapan antum, ya kira-kira antum marah nggak gitu? Kalau antum nggak marah, berarti perlu dipertanyakan itu keimanannya gitu. Kalau ada orang yang menghina Allah, ini baik, menghina Allah loh. Ya, menghina Allah dengan ungkapan yang begitu rupa menghinakan, ya bagaimana sikap kita? Ya, Abu Bakar As-Siddiq bagaimana sikapnya? Abu Bakar itu refleks langsung memukul, ya muka Abu Bakar langsung memerah dan memukul mukanya si Finhas dengan keras gitu. Ya, ini kurang ajar gitu. Ya, ungkapan begitu gitu. Ya, dan dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kata Abu Bakar, seandainya bukan karena ada perjanjian antara kami dengan kamu, yakni dengan umat Islam dengan orang Yahudi, sungguh kepalamu akan kupukuli wahai musuh Allah. Wah, luar biasa. Sungguh kepalamu akan saya pukuli wahai musuh Allah. Begitu Abu Bakar itu, luar biasa. Abu Bakar orang yang terkenal lembut, ya, orang yang terkenal sangat lembut tuh hatinya. Tapi kalau berhadapan dengan kekafiran, menjadi keras luar biasa, tegas luar biasa. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Begitu ya. Ini beda kan dengan sikap sebagian orang-orang sekarang itu. Kalau ke orang Islam kejamnya minta ampun ya, tapi kalau orang kafir lembutnya luar biasa. Masya Allah kan gitu. Ini terbalik-balik gitu. Tapi lihat bagaimana sikap Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang hatinya lembut luar biasa, tetapi ketika
dihina, Allah dihina, ya, maka kelembutan Abu Bakar Siddiq itu sama seolah tidak ditemukan sama sekali. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar marah, ya, dan bahkan menampar, memukul wajahnya si Finhas itu luar biasa. Ya, sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan perlakuan seperti itu, si Finhas ngadu ke Nabi. Nah, ini cengengnya orang Yahudi begitu. Ya, udah dimarahi Abu Bakar, ya celaka engkau musuh Allah, ya ditampar, dipukul wajahnya ya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ngadu dia ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini lihat apa yang diperbuat oleh sahabatmu kepadaku. Ini kurang ajar gitu orang Yahudi itu, ya. Tadi dengan lantang mengatakan saya tidak butuh Tuhan, Tuhan yang butuh saya. Tapi ketika sudah dipukul dia ngadu ke Nabi, ya. Nabi waktu itu memang menjadi seorang Amirud Daulah, kepala negara, maka dia ngadu ke Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW minta klarifikasi kepada sahabat mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, kalau istilah kita, kenapa engkau melakukan itu, kira-kira begitu. Apa yang mendorongmu telah melakukan hal tersebut, ya Abu Bakar? Ya, lalu Abu Bakar kemudian memberikan klarifikasi, menjelaskan. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, inna aduwallahi qala qawlan aziman. Nah, ya Rasulullah, inna aduwallah, ini musuh Allah yang ini nih, gitu ya. Dia berkata qala qawlan aziman. Dia mengatakan kalimat, perkataan yang bukan main-main, ini serius ini, gitu. Qawlan aziman. Dia mengatakan perkataan yang bukan main-main ini, serius gitu. Apa? Innahu yaz'umu annallaha faqirun wa annahum aghniya. Ya, dia kemudian apa? Menganggap, menyangka, ya, annallaha faqirun, bahwa sungguhnya Allah itu fakir, wa annahum aghniya, bahwa sungguhnya mereka orang Yahudi itu kaya. Wah, disampaikan demikian oleh Abu Bakar Siddiq. Falamma qala dzalika ghadabtu lillahi mimma qala wa darabtu wajhah. Nah, jadi pas ketika dia mengatakan demikian, kata Abu Bakar Siddiq, aku marah karena Allah, ya, terhadap apa yang dikatakan, ya, wa darabtu wajhah, dan aku langsung apa? Memukul wajahnya, kata Abu Bakar Siddiq, gitu ya. Jadi Rasulullah SAW jadi tahu kenapa Abu Bakar sampai mukul wajahnya si Finhas, ya, karena dia mengungkapkan kalimat yang bukan main-main, gitu ya. Qaulan aziman, kata Abu Bakar Siddiq, ungkapan yang bukan main-main, serius gitu, menghina Allah, ya, Subhanahu wa taala, gitu. Itu ungkapan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika diminta konfirmasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya orang Yahudi, dia nyangkal gitu, ya, menyangkal, oh nggak benar itu ya Muhammad, nggak benar gitu, ya. Yahudi namanya juga, ya. Aku nggak pernah mengatakan demikian, tuh kurang ajaran si Yahudi, ya. Nah, lalu Allah pun menurunkan, ya, ayat yang menyangkut apa yang dikatakan oleh Finhas ini. Allah membongkar itu, ya, bahwa si Finhas memang bilang demikian dan mengkonfirmasi kebenaran dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Turun makanya surah Al-Baqarah ayat 181. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya'u sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sungguh telah mendengar, ya, sungguh telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sungguh Allah miskin dan kami kaya, kata mereka. Nah, ini jadi ungkapan firman Allah Subhanahu wa taala demikian itu ada asbab an-nuzulnya. Ya, ada sebab turunnya. Ini diantaranya perkataan si Finhas yang kurang ajar tadi, ya, si pendeta Yahudi yang kurang ajar tadi, gitu ya. Sungguh telah mendengar ungkapan orang-orang yang mengatakan innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Sungguh Allah tuh fakir dan kami kaya, kata mereka, ya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Siapa lagi
orang-orang yang seringkali membunuh para nabi kecuali orang Yahudi. Ya, wa naqulu dzuqu adzabal hariq, dan kami akan mengatakan kepada mereka, dzuqu adzabal hariq, rasakan oleh kalian ya azab yang membakar. Nah, gitu insyaallah ya. Jadi demikian ya. Jadi Allah menjelaskan ya kebohongan dari si Finhas, si pendeta Yahudi itu, dan membenarkan ungkapan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan menyangkut diri Abu Bakar As-Siddiq ya serta kemarahannya Abu Bakar itu, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan bahwa memang seorang muslim itu yang harus demikian ya, marah gitu loh ketika kemudian apalagi Allahnya dihina gitu. Dalam Quran surah Ali Imran Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ لَا تُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. Ya, sungguh akan diuji ya terhadap hartamu dan dirimu ya, fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab ya, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang diberi Alkitab min qablikum sebelum kalian, wa minal ladzina asyraku, dan ya dari orang-orang musyrik, adzan katsira. Ya, apa ini adzan katsira? yakni ungkapan yang banyak ungkapan yang menyakitkan hati. Adzan katsira. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sungguh yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah, gitu ya. Jadi demikian ya Allah Subhanahu wa taala merespon apa yang diperbuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itu yang pertama ya. Nah, berikutnya apalagi kisah-kisah Abu Bakar As-Siddiq ya. Yang kedua adalah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu betul-betul menjaga rahasianya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, menjaga rahasianya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Satu saat ya, ini Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di sahabat terbaiknya ya. Umar itu kan punya anak yang bernama Hafsah ya, Hafsah binti Umar al-Khattab radhiyallahu anhuma. Suaminya Hafsah ini wafat ya setelah perang Badar itu, karena pada perang Badar terluka parah, lalu kemudian setelah itu wafat, meninggal. Padahal Hafsah saat itu umurnya baru 18 tahun ya. Jadi Hafsah baru menikah begitu ya dengan suaminya itu, dan kemudian suaminya meninggal pada perang Badar yang ketika itu usia Hafsah baru sekitar 18 tahun. Ya, Umar itu sedih ya ngelihat anaknya yang kemudian masih muda ya, belum 20 tahun, lalu kemudian sudah menjanda kira-kira begitu. Maka Umar itu menawarkan Hafsah putrinya itu kepada diantaranya kepada Utsman bin Affan. Lalu kemudian Utsman menolak dengan halus, belum terfikir oleh saya gitu, kata Utsman bin Affan. Lalu kemudian Umar pun menawarkan putrinya Hafsah ya binti Umar ya itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Tetapi kemudian Abu Bakar nggak ngasih tanggapan, nggak merespon gitu. Nah, karena itu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kecewa banget gitu kepada kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq gitu. Kenapa kemudian tidak merespon ya apa yang ditawarkan oleh Abu Bakar yakni Hafsah kepada beliau, kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ternyata kediaman Abu Bakar ya, keacuhan Abu Bakar gitu ya, itu karena ada sebab tertentu gitu. Nah, setelah beberapa malam berlalu hingga akhirnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya itu meminang dan menikahi Hafsah binti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ya pada tahun 3
Hijriyah. Nah, kita tahu perang Badar itu tahun 2 Hijriyah, berarti itu hampir mungkin hampir 1 tahun begitu ya. Karena pada tahun 3 Hijriah menikah gitu ya, sebelum terjadinya perang Uhud gitu ya, mungkin sekian bulan lah. Dengan mahar sekitar 400 dirham. Nah, setelah Umar resmi menikahkan ya Hafsah ya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar menemuinya. Abu Bakar menemui Umar, menjelaskan alasan kenapa dulu ketika Umar datang kepada Abu Bakar menawarkan Hafsah, dan Abu Bakar menolak dengan halus gitu. Nah, apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ya, fa innahu lam yamna'ni an arja'a ilaika fima aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha falam akun la ufshi sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabil tuha gitu. Fa innahu lam, jadi maksudnya intinya kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Umar jangan marah sama saya, jangan kesal ke saya. Saya dulu nolak ya putrimu Hafsah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebut nama Hafsah. Jadi kita tahu Rasul dekat banget sama Abu Bakar, Rasul dekat banget sama Abu Bakar. Itu. Jadi boleh jadi Rasulullah SAW pernah menyebut nama Hafsah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika ditawari Hafsah, Abu Bakar nggak mau, gitu loh kira-kira ya. Aku tidak mau mengungkapkan rahasia beliau. Dan seandainya beliau meninggalkan, yang maksudnya tidak menikahi Hafsah, ya niscaya akulah yang akan menikahinya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi begitu luar biasa ya adabnya Abu Bakar merahasiakan ya rahasianya gitu ya, tidak mengungkapkan rahasia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapapun, hatta termasuk kepada sahabat terbaiknya yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berikutnya saudara sekalian dirahmati Allah, yang ketiga itu terkait dengan bagaimana turunnya salah satu ayat di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ya, itu diantara itu karena sikapnya ya Abu Bakar dan orang-orang yang bersama dengan Abu Bakar ketika itu. Nah, kita lihat kisahnya bagaimana. Suatu saat kata Jabir ibn Abdullah, pada saat Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah di hari Jumat. Bayangin nih, Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah pada hari Jumat. Nah, tiba-tiba kafilah dagang Madinah tuh datang. Ya tahu ya kalau kafilah dagang dari Madinah itu pasti mereka bawa barang dagangan, bawa barang-barang yang bagus-bagus. Ya, datang gitu. Kafilah dagang Madinah baru datang dari perjalanan safar ya, kalau tidak salah dari Syam. Datanglah ke Madinah. Ya. Nah, lalu orang-orang yang awalnya sedang mendengarkan Rasul khutbah, ya, orang-orang yang sedang mendengarkan ya khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ternyata bubar, malah kemudian memilih menghampiri kafilah dagang itu, gitu ya. Jadi ketika datang itu ya rombongan kafilah dagang, karena mereka kan safar. Ya, mereka kan safar gitu. Tapi ketika mereka datang, ini Rasul lagi khutbah ditinggal. Ya, cuma tersisa 12 orang saja bersama Rasul SAW. Bayangkan gitu ya. Nah, di antara orang yang hadir ya yang tetap khusyuk mendengarkan khutbahnya Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, maka turun firman Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Dan bila ketika mereka melihat ya tijaratan ya perniagaan aulahwan infaddu ya atau permainan infaddu ilaiha ya wa tarakuka qaim, mereka bubar ya untuk menuju kepadanya. Menuju kepada apa? Menuju perniagaan tadi, menuju kepada tijarah tadi gitu ya. Wa tarakuka qaima, dan mereka meninggalkan kamu berdiri berkhutbah gitu. Sekian banyak orang bubar
ya, meninggalkan Nabi berdiri berkhutbah hanya ditemani oleh 12 orang. Qul ma 'indallahi khairum minallahi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ya, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan tersebut. Ya, wallahu khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan kepada mereka tuh, ya, orang-orang yang malah ekstrim ya waktu itu, ya, ekstrim sekali bunga. Kenapa? Bisa jadi karena waktu itu mereka masih belum paham gitu ya, masih belum memahami, sebagian dan mereka masih belum paham ada aturan seperti demikian. Jadi ketika sedang mendengar khutbah ya sudah tidak boleh lagi melirik-lirik perniagaan gitu loh. Maka turun firman Allah Ta'ala ini, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ya, ketika kemudian mereka melihat perniagaan dan permainan atau permainan, mereka bubar ya, dan menuju kepada perniagaan tersebut ya, dan meninggalkan kamu berdiri sendiri berkhutbah. Gitu. Lalu Allah mengingatkan, qul ma 'indallahi khairum minallahi wa minat tijarah. Ya, katakan ya, apa yang di sisi Allah, yakni pada saat itu ya, pada itu mendengarkan khutbah, ya, melakukan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, khairun minallahi wa minat, jauh lebih baik daripada daripada permainan dan perniagaan, ya, dan Allah sebaik-baik memberi rezeki, kayak gitu ya. Nah, terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ya, Abu Bakar As-Siddiq ya, itu kemudian disifati oleh Nabi SAW itu sebagai orang yang steril dari sifat sombong, ya, steril dari sifat apa? Sombong. Ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan ya, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa orang yang menjulurkan, memanjangkan pakaiannya khuyala karena sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah nggak akan melihat, Allah nggak akan melirik, Allah nggak akan memandang dirinya pada hari kiamat. Faqala Abu Bakar. Nah, Abu Bakar berkata, karena Abu Bakar itu sebelum pertemuan sebelum saya sampaikan, beliau itu badannya nggak gemuk gitu ya, bahkan cenderung kepada kurus gitu. Nah, seringkali sarung itu merosot gitu. Faqala Abu Bakar, inna ahada shiqai thawbi yastarkhi illa an ata'ahada dzalika minhu. Ya. Abu Bakar kemudian mengatakan, karena Rasulullah mengatakan demikian, siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, ya, maka Allah nggak akan melihatnya nanti di yaumil qiyamah. Abu Bakar merespon, takut ya, karena takut, sungguh salah satu ujung celanaku biasa melorot, ya, tetapi aku nggak sering nggak memperhatikan ya Rasulullah, gimana gitu kira-kira. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta tasna'u dzalika khuyala. Ya, engkau bukan melakukannya karena sombong ya Abu Bakar, kata Rasulullah SAW, gitu ya. Itu komentar Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, makanya sebagian ulama memandang bahwa ayat ini bukan ayat yang menyangkut berhubungan dengan masalah hadis ini bukan menyangkut hal yang berhubungan dengan masalah pakaian, tetapi kemudian berhubungan dengan sikap ya, dengan kesombongan gitu ya, bukan kepada pakaian itu sendiri. Nah, itu nanti ranahnya fikih ya. Jadi Abu Bakar Siddiq ya, itu kemudian dinyatakan Rasulullah SAW steril. Ya, kalaupun Abu Bakar demikian, pasti itu bukan karena sombong. Engkau bukan melakukannya karena kesombongan. Nah, kisah yang luar biasa mengagumkan kita adalah bagaimana Sayyidina Abu Bakar itu betul-betul menjaga dari harta yang subhat, bahkan harta yang menurut pandangan itu nggak jelas gitu. Ya, dan ini salah satu sikap yang luar biasa gitu. Diriwayatkan oleh Qais ibn Abu Hazim, ia berkata, Abu Bakar punya seorang pembantu, ya, jika si pembantunya datang membawa hasil usahanya, jadi ada seorang pembantu yang punya tugas dia entah berdagang ya, pokoknya ketika itu si pembantunya datang untuk membawa hasil dari usahanya tersebut, ya. Dan Abu Bakar itu tidak langsung memakan, tidak langsung mengkonsumsinya, sampai Abu Bakar menanyakan lebih dulu status harta yang dibawa oleh pembantunya tadi. Kalau biasa ya. Jika itu suatu hal yang jelas halal,
kehalalan jelas, maka Abu Bakar pasti akan makan. Tapi kalau status kehalalannya tidak clear, nggak jelas asal usulnya, Abu Bakar nggak mau makan. Ini sikap yang luar biasa gitu menurut saya. Satu saat ya, pada satu malam ya, Abu Bakar itu lupa. Jadi ketika kemudian pembantunya datang membawa hasil usahanya, Abu Bakar lupa menanyakan dan langsung aja memakan, mengkonsumsi gitu. Kemudian setelah itu baru ingat, setelah makan sekian banyak, lalu Abu Bakar baru ingat, belum nanya ini hartanya dari mana gitu. Lalu yang menanyakan kepada si pembantunya tadi, dan si pembantunya menjawab asal usul makanan tersebut. Dan ternyata menurut Abu Bakar As-Siddiq, ya itu statusnya nggak jelas, nggak clear, nggak jelas. Si pembantunya itu tidak berhasil meyakinkan Sayyidina Abu Bakar. Padahal tentu kita yakin ya, nggak mungkin juga pembantu Abu Bakar itu menyengaja mencari makanan yang haram. Ya, mungkin tidak demikian. Ini hanya karena statusnya itu nggak jelas. Ditanya mungkin tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan Abu Bakar. Kira-kira begitu. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Maka dia langsung memasukkan tangan tuh jarinya ke tenggorokan supaya apa? Mual dan muntah. Demikianlah gitu. Jadi maka karena mendengar si pembantunya nggak bisa memberikan penjelasan yang jelas tentang asal usul hartanya tadi, maka Abu Bakar memasukkan jarinya ke tenggorokan dan untuk memuntahkan kembali apa yang ia makan tadi. Masya Allah. Hingga tidak ada yang tersisa dalam perutnya. Dan ini luar biasa gitu. Nah, sifat ini menunjukkan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu itu telah mencapai derajat takwa yang tinggi gitu ya. Karena hanya orang takwa itu yang menjaga betul ya makanan yang dia makan dari perkara yang subhat apalagi haram. Ini yang nggak jelas ya. Tentu saya katakan tadi, tentu pembantu itu nggak akan menyengaja mencari makanan atau usaha yang haram, pasti enggak. Nah, kenapa demikian? Abu Bakar sampai mengeluarkan isi perutnya setelah dia makan. Hanya karena pembantunya nggak bisa menjelaskan dengan penjelasan yang meyakinkan Abu Bakar. Itu aja. Nah, ini refleksi ya, coba buat kita nih ya. Berapa banyak makanan yang kita makan. Ya, Masya Allah, berapa banyak sesuatu yang kita dapat, kita makan bahkan. Itu yang nggak jelas asal usulnya pun kita makan gitu. Yang itu oleh Abu Bakar itu pantang untuk dimakan. Masya Allah. Ya, sebelum tahu asal usul, ya kejelasannya, kehalalannya, Abu Bakar nggak mau makan. Itu ya luar biasa. Ini sikap ketakwaan yang punya level derajat yang tertinggi gitu. Ini sekaligus ya self introspection ya buat kita tentunya gitu ya. Selama ini kita berapa banyak makanan kita makan dan kita mungkin nggak tahu, nggak jelas gitu ya makanannya itu asal usulnya betul-betul halal atau bagaimana ya. Masya Allah. Nah, saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian juga sikap Abu Bakar As-Siddiq ya istilahnya di antara dalam tanda petik ya pertengkarannya antara Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha gitu ya. Sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu saat ya Abu Bakar As-Siddiq itu minta izin untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istadzana Abu Bakar rahmatullahi alaihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu saat Abu Bakar ingin menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu. Nah, tetapi ya ini kan anaknya itu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar mendengar fasami'a sauta Aisyah aliyan. Abu Bakar ketika main ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sauta Aisyah aliyan. Suara Aisyah agak meninggi gitu. Suaranya Aisyah agak meninggi seperti orang marah gitu ya. Abu Bakar dengar ini anaknya di hadapan Nabi, kepada Nabi suaranya meninggi ya, seperti orang marah. Falamma dakhala tanawalaha liyaltimaha ya wa qala ala araki tarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar marah. Ya, Abu Bakar langsung pegang tuh Aisyah ya. Hampir saja Aisyah mau dipukul oleh Abu Bakar. Ya, karena Aisyah meninggikan suaranya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Abu Bakar telah masuk, ya, megang Aisyah dipegang, ya, untuk memukulnya, ya, dan bertanya kepada Aisyah,
ala araki tarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu, aku melihat kamu mengeraskan suaramu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Abu Bakar kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yahjizuhu wa kharaja Abu Bakar mughdaban faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina kharaja Abu Bakar kaifa ra'aitini anqadtuki minar rajul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalangi Abu Bakar. Jadi hampir saja Aisyah mau dipukul oleh Abu Bakar gitu ya, mau dikasih peringatan lah oleh Abu Bakar, tapi Nabi menghalangi Abu Bakar, ya, pegang tangannya Abu Bakar menghalangi, sehingga kemudian Aisyah itu nggak jadi dipukul oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu gitu ya. Wa kharaja Abu Bakar, lalu Abu Bakar keluar pulang ya dengan membawa amarah gitu ya. Karena apa? Karena putrinya mengatakan suara yang tinggi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hina kharaja Abu Bakar, ya, kaifa ra'aitini an qadtuki minar rajul. Lalu saat Abu Bakar udah keluar, Rasul SAW bersabda, bagaimana pendapatmu ketika aku selamatkanmu dari laki-laki itu? Maksudnya dari ayahmu Abu Bakar gitu ya. Jadi awalnya kemudian Aisyah yang suaranya agak meninggi di hadapan Nabi, ya, lalu Abu Bakar marah mendengar hal tersebut. Ya, malah Nabi membela Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan Nabi kemudian menggoda Aisyah dengan ungkapan tadi, kaifa ra'aitini an qadtuki minar rajul. Bagaimana pendapatmu? Ya, tadi tuh pas aku selamatkan engkau dari laki-laki itu, maksudnya ayahnya Abu Bakar. Ya. Lalu kemudian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala famakatha Abu Bakar ayyaman, ya. Setelah Abu Bakar pulang tuh beberapa hari enggak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mampir ke rumahnya Rasulullah. Ya, beberapa hari, summa istadzana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar minta izin lagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fawajadahuma qad istalaha. Ya, dan bertemu dengan keduanya, menemui keduanya, maksudnya Rasulullah dan Aisyah anha, ya, sudah akur gitu ya. Sudah kemudian sudah berbaikan gitu, udah nggak marah lagi ya, karena setelah ditinggalkan oleh Abu Bakar pun Rasulullah langsung ya bercanda kepada Aisyah radhiyallahu anha seperti itu gitu. Apa dikatakan Abu Bakar sedih setelah melihat keduanya akur, ya, faqala lahuma adkholani fi silmikuma kama adkholtumani fi harbikuma, ya. Sertakan aku, kata Abu Bakar, dalam kedamaian kalian sebagaimana kalian telah menyertakanku dalam kemarahan kalian. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad fa'alna. Ya, kami telah lakukan itu. Ya. Ya, demikian ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ya, bagaimana sikap kisah ya Abu Bakar As-Siddiq, ya, begitu luar biasa memuliakan tamu-tamunya. An Abdurrahman ibn Abi Bakar, ya, dari Abdurrahman bin Abu Bakar, ya, putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, anna ashabas suffati kanu unasan fuqara, ya. Jadi menjelaskan bahwa orang yang disebut dengan ashabus suffah, orang yang tinggal di masjid, ini sebagian besar di antara mereka orang-orang hijrah, ya, baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka belum punya rumah, mereka tinggal di emperan masjid, ya, Nabawi. Mereka disebut ashabus suffah. Kata Abdurrahman ibn Abu Bakar mengatakan, anna ashabus suffati kanu unasan fuqara. Ya, para ashabus suffah itu adalah orang-orang yang berasal di kalangan fakir miskin. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi SAW beliau bersabda, man kana indahu ta'amu tsnaini falyadhhab bisalithin wa in arba'un fa khamisun aw sadisun. Nah, kata Nabi SAW ini untuk untuk menyelesaikan permasalahan mereka gitu ya, terutama masalah makan. Ya, kata Rasulullah SAW, siapa yang punya makanan cukup buat 2 orang, maka ajaklah orang ketiga gitu. Jadi kalau punya makanan berdua, maka ajak orang yang ketiga. Jika kalian memiliki makanan untuk 4 orang, maka ajak orang ke-5 atau ke-6 gitu ya. Falyadhhab bisalithin wa in arba'un fa khamisun aw sadisun. Kalau kemudian kalian punya makanan buat berempat, ajak tuh orang ke-5 dan orang ke-6, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa anna Abu Bakar,
Ja'a bi thalathatin, ya. Dan sungguh Abu Bakar As-Siddiq itu ya membawa makanan yang cukup untuk 3 orang. Nabi SAW datang dengan membawa makanan yang cukup untuk 10 orang. Ya, wantalaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asyrah. Qala fa huwa ana wa abi wa ummi fala adri. Qala wa imraati wa khadimun bainana wa baina baiti Abi Bakar. Ya. Kata Abdurrahman ibn Abu Bakar, mereka siapa itu? Ya, ini aku, bapakku, ibuku. Ya, para perawi berkata, aku tidak tahu, yang mengatakan istriku dan pelayan yang biasa membantu kami dan keluarga Abu Bakar. Nah, suatu saat wa anna Abu Bakar ta'asya 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma labitha haitsu sulliyat al-isya'u. Ya. Saat itu Abu Bakar, pada malam itu Abu Bakar makan malam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak pulang ke rumah gitu ya hingga waktu Isya. Jadi habis sholat maghrib ya itu ke rumahnya Nabi SAW sampai waktu Isya gitu ya. Dan Abu Bakar di situ sampai sholat Isya ditunaikan, sampai sholat ditunaikan gitu. Ya, sampai sholat Isya ditunaikan gitu ya. Tsumma raja'a falabisa hatta ta'asya Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a ba'da ma madha minal laili masyaallah ya. Lalu kemudian ketika Abu Bakar pulang di waktu yang sudah malam ya. Jadi Isya, ya setelah Isya tidak langsung pulang, lalu kemudian baru pulang. Ya, ketika Abu Bakar pulang di waktu yang sudah malam, istrinya berkata, maksud istri Abu Bakar berkata, ya, maksudnya ibuku, kata Abdurrahman, ya, ibn Abu Bakar. Nah, ibuku kemudian mengatakan, wa ma habasaka an adyafik, ya, au qalat ya dhaifik, ya. Kata istrinya Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk menjamu tamu-tamumu gitu. Mungkin dikiranya kenapa engkau nggak datang ya pulang lebih awal untuk menjamu tamu-tamu, kan udah biasa gitu loh ya. Ada tamu-tamu yang datang ke rumah untuk makan sebagai pesan Rasul, kalau punya makanan sekian ajak orang sekian. Udah ada tuh orang datang, tapi kan Abu Bakarnya sedang di luar. Ya, sedang di rumahnya Nabi SAW ya. Tapi Abu Bakar pun bertanya balik gitu ya. Qala awama asyaitihim, ya. Kata Abu Bakar, kenapa nggak disuruh makan aja gitu? Kenapa nggak langsung suruh makan? Ya, kenapa nggak langsung dijamu gitu ya? Karena kan di situ kan ada Abdurrahman ibn Abu Bakar gitu ya, ada mahramnya. Ya, qala awama asyaitihim. Ya, kenapa nggak dijamu mereka gitu? Langsung aja dikasih makan gitu. Qalat abau hatta taji'a qad uridu fa abau. Istri menjawab, mereka nggak mau makan sampai engkau kembali gitu ya. Intinya mereka itu nggak mau makan kalau Abu Bakar nggak nemenin makan. Mereka ditawarin gitu loh. Abu Bakar agak marah juga gitu ya ketika kemudian mendengar hal tersebut. Kok kenapa nggak disuruh makan aja gitu ya, malah nunggu saya gitu, kira-kira begitu. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala, ya, Abdurrahman berkata, ini anaknya Abu Bakar Siddiq ya. Fazahabtu ana fakhtabatu faqala ya Gunthar fajadda'a wa sabba wa qala kulu la hani'an faqala wallahi la at'amuhu abadan wa yumullah ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba min asfaliha aktsaru minha. Nah, Abdurrahman ibn Abu Bakar kemudian pergi. Aku pergi dan bersembunyi takut sama ayahnya Abu Bakar ya, karena Abu Bakar tanya, ini tamu udah lama nunggu di rumah, kenapa nggak makan juga? Kenapa nggak disuruh makan? Ya, takut Abdurrahman ibn Abu Bakar kena marah ayahnya. Kemudian Abu Bakar lantas berkata, wahai Gunsar, ini kepada Abdurrahman ibn Abu Bakar. Ini kalimat celaan ya. Abu Bakar terus saja marah dan mencela aku, kata Abdullah bin Abu Bakar, gitu kata Abdurrahman putranya. Kemudian dia berkata kepada tamunya, ya makanlah kalian semuanya, ya. Jadi udah tamunya disuruh makan. Tamunya mengatakan apa? Demi Allah tidaklah kami ambil satu suap kecuali makan tersebut ya justru semakin bertambah dari yang semula. Ya, jadi sebelumnya tamu itu mengatakan selamanya kami akan makan kalau Abu Bakar nggak menemani makan. Lalu kemudian akhirnya Abu Bakar menemani mereka makan.
Dan kesaksian dari mereka katanya, tidaklah kami ambil satu suap kecuali makanan tersebut justru bertambah semakin banyak dari yang semula. Nah, para ulama mengatakan ini karomah ya dari Abu Bakar As-Siddiq anhu gitu. Betapa makanan itu yang jumlahnya terbatas tetapi kemudian jumlahnya malah ketika dimakan semakin bertambah banyak. Ya. Qala ya'ni hatta sabi'u wa sarat aktsara mimma kanat qabla dhalika. Fanazara ilaiha Abu Bakar fa idza hiya kama hiya aw aktsaru minha. Faqala li imra'atihi ya ukhta bani Firas ma hadha qalat la wa qurrati aini lahiyal an aktsaru minha qabla dhalika bi thalathi marratin fa akala minha Abu Bakar wa qala innama kana dhalika minasyaitan ya'ni yaminahu thumma akala minha luqmatan thumma hamalaha ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdurrahman ibn Abu Bakar mengisahkan ya. Akhirnya mereka kenyang semuanya. Dan makanan tersebut menjadi 3 kali lebih banyak dari yang semula. Itu kesaksian dari siapa? Anak makanan yang awal itu menjadi lebih banyak dari yang semula. Ya. Nah, Abu Bakar memandangi makanan tersebut tetap utuh, bahkan lebih banyak lagi. Itu luar biasa. Ya, nah ini karomahnya orang bertakwa gitu ya. Menjamu makanan bukan malah berkurang, malah bertambah lebih banyak. Kemudian ia berkata kepada istrinya, ya, wahai saudara Bani Firas, ya ukhta Bani Firas. Ya, mahadha. Ya, apa ini? Kenapa begini? Qalat la wa qurrati aini lahi al'an aktsaru minha qabla dhalika bi thalathi marratin. Kata istrinya mengatakan, ya enggak masalah, bahkan itu suatu kebahagiaan, ia bertambah 3 kali lipatnya. Abu Bakar kemudian memakannya sudah berkata, ini pasti dari setan. Ini sumpah yang ucapkan ya. Jadi ketika datang kan Abu Bakar agak memarahi putranya Abdurrahman ibn Abu Bakar, itu katanya pas dari syaitan, kemudian ia memakan satu suap lantas membawanya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga apa? Pada saat itu juga orang-orang diberikan makan tersebut oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian mereka menyantap makan tersebut sampai mereka kenyang gitu. Masya Allah ya. Nah, itu karomahnya dari orang bertakwa seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, makanan disajikan saat itu juga ya, itu malah bertambah 3 kali lipatnya gitu. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, yang adalah sangat takut berbuat zalim. Sangat takut berbuat zalim apalagi terhadap sahabat terbaiknya, ya ini Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, bismillah. Ya. Satu saat ya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang bercerita, ketika aku duduk bersama Nabi, kata Abu Darda bersama Nabi SAW. Tampak Abu Bakar datang sambil mengangkat bagian bawah pakaiannya hingga lututnya kelihatan. Ini kalau orang jalannya cepat gitu ya, itu gamisnya atau kemudian pakaian bawahan itu diangkat gitu ya, supaya jalannya lebih cepat gitu, langkahnya lebih panjang gitu, sampai lututnya kelihatan, kata Abu Darda. Nah, melihat hal tersebut Nabi SAW berkomentar, temanmu ini, katanya Abu Bakar, ya baru aja bertengkar katanya. Ya, tak lama kemudian Abu Bakar mengucapkan salam dan berkata, ya Rasulullah, sungguh antar diriku dan Ibnu Khattab, maksudnya Umar bin Khattab, terjadi masalah kecil aja, masalah kecil. Tapi aku buru-buru memarahi Umar, ya, dan aku pun menyesal saat itu. Setelah saya marahin Umar, saya pun menyesal gitu. Karena saya sadar saya salah, saya memarahi Umar, saya nyesel, saya minta maaf ke Umar, tapi Umar nolak permintaan maaf saya, gitu kata Abu Bakar Siddiq. Jadi ya, ada masalah kecil. Nah, ini juga ya lika-likunya sahabat Nabi juga gitu ya. Jadi sahabat Nabi ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi memang sama seperti kita manusia biasa. Kadang-kadang kadang-kadang dipicu oleh emosi, marah. Ini seperti Abu Bakar kepada Umar gitu. Tapi bedanya apa? Bedanya itu mereka langsung menyadari kesalahannya. Itu yang paling penting gitu loh. Ya, orang bertakwa ya begitu. Orang bertakwa itu bukan orang yang nggak pernah berbuat salah. Itu muskilah. Ya, nggak mungkin gitu loh. Ya, mustahil. Itu mustahil kalau orang nggak pernah berbuat salah, itu ya mustahil. Itu bukan mereka bukan nabi gitu ya. Sahabat manusia biasa. Nah, kadang-kadang ada juga
emosinya gitu ya. Tapi bedanya itu dengan manusia ya kayak kita gitu ya. Mereka itu setelah salah langsung sadar. Karena itu kata Abu Bakar, setelah aku tahu saya memarahi Umar ya, terus kemudian saya sadar saya salah, saya minta maaf ke Umar. Tapi yang menyedihkan saya Umar nolak permintaan maaf saya gitu. Karena itu ya Rasulullah, aku datang menemuimu untuk mengadukan masalah ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya Allah Azza wa Jalla telah akan mengampunimu wahai Abu Bakar. Gitu ya. Allah ya sudah mengampunimu wahai Abu Bakar. Nah, Rasul tahu karena Rasulullah SAW tahu bahwa Abu Bakar orang yang bertakwa. Itu Rasul mengatakan sampai 3 kali. Udah tenang, Allah udah ampunimu gitu. Ya, Rasul sampai bilang apa? Sampai bilang 3 kali. Udah Allah tenang aja Abu Bakar, Allah sudah mengampuni gitu. Lalu kemudian apa yang sementara di pihak yang lain rupanya Abu Bakar juga menyesal karena nggak maafkan Abu Bakar. Nah ini saya bilang tadi orang bertakwa itu begitu. Yang marahin Umar yakni Abu Bakar nyesel karena sudah memarahin Umar gitu ya. Dan Umar pun nyesel karena nggak maafin Abu Bakar. Nah ini. Lalu kemudian Umar pun datang lagi menemui awalnya mendatangi rumah Abu Bakar. Ya, ternyata Abu Bakar kan nggak ada gitu ya, karena Abu Bakar menemui Rasulullah SAW. Ya, Umar punya firasat, kayaknya ke Rasulullah nih, ya mengadu ke Rasulullah. Akhirnya Umar datang menemui Rasulullah SAW. Maka di situ ada Rasulullah, ada Abu Darda, ya ada ada Abu Bakar, ada Umar. Umar datang belakangan. Lalu kedatangannya raut wajah Nabi berubah, ya karena marah. Ngelihat Umar bin Khattab, Nabi marah karena marah. Ya sampai Abu Bakar iba. Kalau Rasulullah memarahi Umar, itu Masya Allah. Abu Bakar pun berlutut dan mohon, ya Rasulullah demi Allah katanya, aku telah berbuat zalim kepada Umar. Jadi malah Abu Bakar yang memohon-mohon kepada Nabi. Ini karena ngelihat Abu Bakar tentu sahabat terbaik, tahu ya, lihat Umar datang, mukanya Rasul berubah, ya karena merah gitu. Kita tahu ya orang yang karena marah gitu ya. Kenapa Umar nggak maafin Abu Bakar gitu loh? Emang dia siap gitu kira-kira ya, kenapa Umar nggak maafin Abu Bakar? Nah, apa yang terjadi? Ya, maka Abu Bakar sendiri yang berlutut dan mohon kepada Nabi, ya Rasulullah demi Allah, aku yang telah zalim pada Umar, saya yang salah, saya yang zalim, kata Abu Bakar sendiri, saya yang zalim. Ya, Abu Bakar mengatakan hingga 2 kali, saya yang zalim ya Rasul, saya yang salah. Itu ya, jangan marahin Umar lah kira-kira begitu. Jangan marahin Umar, saya yang salah. Dalam kondisi demikian Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla mengutusku kepada kalian. Nah ini untuk menunjukkan kedudukannya Sayyidina Abu Bakar. Luar biasa. Allah Azza wa Jalla mengutusku kepada kalian karena kemudian kalian mengatakan, ya Muhammad dusta, kadzabta, engkau dusta ya Muhammad. Jadi ketika aku datang kepada kalian, ketika Allah mengutus aku kepada kalian, apa yang kalian semua katakan? Kadzabta, engkau dusta ya Muhammad. Ya. Namun pada saat aku diutus oleh Allah kepada kalian, ya kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar mengatakan, ya sodakta ya Rasulullah, ya engkau benar ya Rasul, ya engkau benar. Sementara orang lain selain Abu Bakar mengatakan, ya engkau dusta ya Muhammad, engkau dusta ya Muhammad. Ya, ia telah melindungiku dengan diri dan hartanya. Ini menjelaskan kemuliaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ia telah melindungiku dengan diri dan hartanya. Bisakah kalian membiarkan sahabatku ini bersamaku? Maksudnya, bisakah kalian nggak menyakiti hatinya? Ya, gitu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan hingga 2 kali. Maka setelah kejadian tersebut, Abu Bakar tidak pernah disakiti lagi oleh siapapun, gitu ya. Masya Allah, ya. Jadi hatta sampai tadi Umar bin Khattab pun ya merasa bersalah karena tidak memaafkan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu merasa tidak enak hati karena meminta maaf tapi nggak dimaafin gitu ya. Itu yang membuat hatinya Abu Bakar menjadi gusar, gelisah. Berikutnya rahmati Allah, kita juga lihat kisah juga bagaimana perselisihan antara Abu Bakar dengan Rabi'ah al-Aslami. Ini juga menarik sekali, ya. Sebagai seorang sahabat ya tentu tadi ya saya sampaikan manusia biasa
kadang ada khilafnya juga gitu ya. Tetapi lihat orang bertakwa itu, saya berkali-kali mengatakan orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang dia berbuat salah langsung taubat, langsung sadar kesalahannya dan nggak mengulanginya gitu. Nah, Rabi'ah al-Aslami ya itu dulu menjadi pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah menghadiahkan sebidang kebun kepada Rabi'ah al-Aslami. Yang kebetulan kebunnya itu berbatasan dengan kebunnya Abu Bakar. Gitu ya, karena dulu batasan kebun itu mungkin nggak jelas gitu ya. Suatu saat Rabi'ah berselisih dengan Abu Bakar tentang ya sebatang pohon kurma. Maksudnya ini kurma itu punya siapa? Punya saya atau punyamu kira-kira begitu. Ya Rabi'ah berselisih dengan Abu Bakar. Ya karena kebunnya Rabi'ah al-Aslami berbatasan dengan kebunnya Abu Bakar. Ada satu pohon kurma, ini nggak jelas ini punya siapa gitu loh. Ya, karena kebunnya itu satu hamparan gitu ya. Rabi'ah mengaku kurma itu miliknya, sementara Abu Bakar juga mengakui hal itu, kurma itu milik dia. Nah gitu. Padahal cuma satu batang pohon kurma. Ya, nah, berselisihlah mereka berdua itu, saling mengklaim ini kurma saya. Ya, ini kurma gitu kira-kira ya, Masya Allah. Qala Abu Bakar kalimatan karihaha wa nadima. Ya, lalu Abu Bakar berkata yang perkataan nggak pantas. Lagi-lagi itu Masya Allah ya. Abu Bakar terlontarlah mungkin karena emosi mengungkapkan kalimat yang nggak pantas, kalimatan karihaha wa nadima, dan kemudian Abu Bakar nyesel ya dan merasa apa? Bersalah. Faqala li, maka dia mengatakan kepadaku, ya kata Rabi'ah al-Aslami, ya Rabi'ah, rudda alayya mithlaha hatta takuna qisasan. Kata Abu Bakar, ya Rabi'ah, gini deh, balas ucapan saya tadi. Saya tuh mengungkapkan kalimat yang nggak pantas gitu. Balaslah ucapanku yang nggak pantas tadi hingga menjadi qisas, hingga menjadi balasan yang sebanding gitu loh. Kalau saya tadi mengatakan A, maka jawab balas dengan A. Kalau tadi saya mengatakan ABC, balas dengan ABC, kira-kira begitu. Qala qultu la af'al. Ya, aku mengatakan saya tidak akan melakukan itu, kata Rabi'ah al-Aslami. Faqala Abu Bakar, lalu kemudian Abu Bakar berkata, la taqulanna aw la asta'diyanna 'alaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik kata Abu Bakar, ya. Baiklah. Ya, sekarang kamu katakan aku yang akan meminta pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengalahkanmu. Mengalahkan itu bukan mengalahkan apa-apa, tapi maksudnya supaya Rabi'ah al-Aslami itu membalas ucapannya Abu Bakar yang nggak pantas tadi, itu maksudnya begitu. Bukan membalas itu satu pohon kurma itu jadi miliknya Abu Bakar, bukan. Ya. Fakultu ma'ana bifa'ilin. Ya, kata Rabi'ah, ya saya tetap berkata, saya nggak akan melakukannya. Maksud saya tetap tidak akan mengungkapkan kalimat ya yang tadi dikatakan oleh Abu Bakar, kalimat tidak pantas yang tadi dikatakan oleh Abu Bakar. Ya, mana bifa'il, saya nggak akan melakukan itu ya Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar ya bertolak ya menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fantolaqo Abu Bakar radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatabi'tuhu wahdi hatta ata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku ikuti Abu Bakar dari belakang. Abu Bakar menuju rumahnya Rasul, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu saya ikuti sendirian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Nemuin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertiga ini bertemu. Fahaddathahu al-hadithu kama kana farafa'a ilayya ra'sahu faqala ya Rabi'ah ma laka walis siddiq. Ya, saya sampaikan segala hal ihwal kejadian tersebut sampai beliau mengangkat kepalanya kepadaku dan berkata, ya Rabi'ah, apa yang terjadi antara kamu dengan As-Siddiq? Ya Rabi'ah, malaka walis Siddiq. Apa yang terjadi antara engkau ya Rabi'ah dengan As-Siddiq? Rasul nggak nyebut dengan Abu Bakar, As-Siddiq. Qultu ya Rasulullah, kana kada gitu. Kemudian Rabi'ah menyampaikan, ya begini Rasulullah, begini begitu dan seterusnya gitu ya. Awalnya masalah satu pohon kurma gitu. Kami saling mengklaim ini punya saya, sementara Abu Bakar juga mengklaim itu milik dia gitu. Ya, sampai kemudian Abu Bakar mengungkapkan kalimat yang enggak pantas. Qala li kalimatan karihaha. Faqala li qul kama qultu hatta yakuna qisasan fa abaitu. Nah, lalu Abu Bakar mengatakan, "Ya Rabi'ah, balas
ucapan yang tadi saya ungkapkan itu ucapan nggak pantas itu tolong balas gitu. Sampai itu menjadi kisos bagi saya. Gitu ya, kira-kira gitu. Ya, itu maka aku mengabaikannya gitu, menolaknya. Dan rahmati Allah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajal fala tarudda alaihi, ya, kata Rasulullah SAW benar. Jangan kau balas Abu Bakar. Wah, luar biasa. Sayangnya Rasulullah kepada Abu Bakar, benar ya. Tentu bukan karena sekedar sayang gitu ya. Bukan begitu cara yang terbaik gitu ya. Fala tarudda alaihi, jangan balas gitu ya kepada Abu Bakar. Walakin qul, tapi katakanlah ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Tapi katakan kepada Abu Bakar, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Fakultu, maka aku berkata, kata Rabi'ah, ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Ya, qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan yang saat itu berada di situ, ya, fawalla Abu Bakar radhiyallahu anhu wa huwa yabki. Masya Allah. Lalu Abu Bakar pulang dengan keadaan menangis gitu. Itu lembutnya Abu Bakar, luar biasa ya. Jadi Abu Bakar itu ingin supaya dosanya terhapus ya, supaya dia tidak punya dosa. Agar Robiah mengatakan membalas ungkapannya Abu Bakar, membalas perkataan yang tidak pantas dari Abu Bakar. Robiah nggak mau. Ya, Robiah nggak mau. Ya, lalu kemudian kata Rasulullah SAW, katakan ya Rabi'ah ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Ya, semoga Allah mengampuni ya Abu Bakar. Lalu Rabi'ah mengatakan hal sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Faqultu, aku mengatakan ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Ya, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mendengar ungkapan ya permohonan ampun kepada Allah dari Rabi'ah, ya, maka kemudian Al-Hasan memberikan kesaksian bahwa Rasulullah SAW pulang dalam keadaan menangis. Ya, itu Masya Allah ya, itu lembutnya hati Abu Bakar ya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga orang yang luar biasa terdepan dalam amal soleh. Ya, luar biasa ya. Satu saat Rasulullah SAW bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum al-yaum sha'iman. Qala Abu Bakar ana. Ya, kata Rasul, siapa di antara kalian yang hari ini saum? Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, ana, saya ya Rasulullah. Qala faman tabi'a minkum al-yaum janazatan. Qala Abu Bakar ana. Ya, lalu kemudian Rasulullah SAW juga bertanya lagi, ya, siapa di antara kalian hari ini sudah mengiringi jenazah? Qala Abu Bakar ana, saya. Ya. Qala faman at'ama minkum al-yauma miskinan. Qala Abu Bakar ana. Siapa yang di antara kalian memberi makan orang miskin? Berkata Abu Bakar ana. Qala faman ada minkum al-yauma maridun. Siapa di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang yang sakit? Qala Abu Bakar ana. Ya, berkata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seorang, melainkan dia pasti akan masuk surga. Ya, Masya Allah. Jadi perkataan Rasul tentang masalah kebaikan, Abu Bakar ya sudah lebih dulu melakukan. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga bagaimana ya, Abu Bakar itu luar biasa pengendalian dirinya terhadap amarah gitu. Walaupun nanti saya katakan juga bahwa Abu Bakar yang namanya manusia kadang-kadang kepancing juga dengan marah gitu loh. Suatu hari begini, Rasul SAW bertamu ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasul, ya mereka berdua saling mengunjungi. Kadang Abu Bakar ke rumah Rasul, kadang Rasul mengunjungi rumah Abu Bakar. Nah, ketika mereka sedang ngobrol berdua ya dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar, tiba-tiba datang seorang Arab Badui menemui Abu Bakar, langsung mencela Abu Bakar. Ya entah ya, tidak diceritakan, tidak dikisahkan apa penyebabnya orang Badui tadi marah-marah mencela Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dengan makian, kata-kata kotor keluar dari mulut orang tersebut. Namun Abu Bakar nggak menghiraukannya, ya, nyuekin, ya, mengabaikan si orang tersebut. Lalu lanjut lagi, ya, Abu Bakar ngobrol dengan Rasulullah. Melihat hal tersebut Rasulullah SAW tersenyum. Jadi melihat Abu Bakar tidak merespon kemarahan dan makian orang Arab Badui tadi, Rasul tersenyum. Kemudian orang Badui itu kembali memaki Abu Bakar, dimaki-maki lagi Abu Bakar, ya. Kali itu makin semakin kasar gitu. Jadi Abu Bakar nggak marah tuh ketika pertama
dimaki-maki nggak marah, malah langsung ngobrol sama Rasulullah. Yang kedua dimaki-maki lagi nggak marah, ya bahkan perkata lebih kasar, Abu Bakar nggak marah. Abu Bakar membiarkan orang tersebut, dibiarin aja orang tersebut. Rasulullah SAW memberikan senyum, ya Rasul senyum lagi, ngelihat Abu Bakar nggak marah. Semakin marah pula tuh orang Arab Badui tadi gitu ya, karena kemarahannya tidak direspon oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kadang-kadang orang marah begitu ya. Itu baru puas tuh kalau kemudian orang yang apa? Orang yang dimarahin itu merespon marah lagi gitu. Kalau orang yang dimarahin itu cuek, kalem, itu kayaknya nggak berhasil gitu ya. Kemarahannya itu gitu ya, melukai hatinya atau bagaimana gitu. Nah, untuk ketiga kalinya si Arab Badui itu mencerca lagi Abu Bakar, memaki lagi, mencerca Abu Bakar, dan makin jauh lebih menyakitkan. Nah, kali ini ya makian yang ketiga Abu Bakar merespon gitu ya. Dibalaslah orang Arab Badui tadi. Ini keterlaluan banget, saya lagi sama Rasulullah, datang nyerocos, marah-marah, maki-maki pula. Gitu kira-kira. Maka berbalaslah ya, adu mulut antara orang Arab Badui dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lagi-lagi sih bilang, mereka manusia biasa. Ya. Dan seketika itu Rasulullah SAW beranjak dari tempat duduknya. Jadi ketika Abu Bakar merespon dengan kemarahan, Rasulullah SAW malah beranjak dari tempat duduknya. Pergi. Rasulullah SAW pergi meninggalkan Abu Bakar tanpa mengucapkan salam. Ketika Abu Bakar merespon marahnya orang Arab Badui, ya yang tadinya Rasul ketika Abu Bakar nggak menjawab, Rasul senyum. Ketika Abu Bakar tidak merespon, Rasul senyum gitu ya. Tapi ketika Abu Bakar membalas makiannya orang Arab Badui tadi, maka Rasulullah SAW beranjak, ya pergi dari rumahnya Abu Bakar dan pulang tanpa ucap salam. Nah, melihat hal tersebut selaku tuan rumah, Abu Bakar sadar dan bingung, ya maka Rasul dikejar oleh Abu Bakar sampai ke halaman rumah. Ya, kemudian Abu Bakar mengejar Rasulullah, jangan seperti itu, jangan biarkan aku bingung, kata Abu Bakar. Ya, kalau saya salah, jelaskan kesalahan saya di mana, kata Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tahu Rasul pergi tanpa mengucapkan salam karena marah gitu, karena marah. Dikejarlah Rasulullah SAW sampai ke halaman rumah. Ya, kata Abu Bakar, jangan biarkan saya bingung ya Rasulullah. Kalau saya salah, sampaikan salah saya di mana. Nah, lagi-lagi ini orang bertakwa gitu. Kalau saya salah, sampaikan saya salahnya apa, salah saya di mana gitu. Maka Rasul SAW menjawab. Nah, kata Rasulullah SAW, sewaktu ada orang Arab Badui datang lalu mencelamu, dan engkau tidak menanggapinya, aku tersenyum karena banyak malaikat di sekelilingmu yang akan membelamu di hadapan Allah. Begitu. Begitupun yang kedua kali ketika orang Arab Badui tadi mencelamu dan engkau tetap membiarkannya, para malaikat semakin bertambah banyak jumlahnya. Oleh sebab itu saya pun tersenyum, kata Rasulullah SAW. Namun ketika kali yang ketiga orang itu mencelamu dan engkau menanggapinya celaan dia, dan engkau membalasnya, maka seluruh malaikat pergi meninggalkanmu, kata Rasulullah SAW. Hadirlah iblis itu di sisimu, kata Rasulullah. Karena itu aku tidak ingin berdekatan dengan iblis, ya, dan aku tidak akan memberikan salam kepadanya. Tuh, masya Allah, ya. Nah, itu Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar, ya. Abu Bakar, di mana salah saya Rasulullah, gitu ya. Kalau salah kasih tahu saya gitu. Ternyata itu penyebab Rasulullah SAW pergi meninggalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya tanpa mengucapkan salam. Itu masya Allah ya. Nah, ini juga pelajaran ya buat kita tentu ketika kemarahan ya, tentu kemarahan ya seperti tadi ya, itu kemudian respon lagi dengan kemarahan ya, ketika kemudian kita tenang ya, tidak kemudian membalas makian dengan makian kembali. Ya, tenang, maka malaikat yang ada di sisi kita tuh, ya, yang akan memberikan pembelaan gitu. Ya, tapi ketika kita meresponnya lagi, balik memaki lagi gitu ya, merespon dengan makian lagi, adu mulut lah istilahnya. Sering kan terjadi sekarang itu. Awalnya hanya masalah kecil, kemudian cekcok adu mulut, udah itu nggak ada malaikat itu di sekitar mereka, ada iblis. Ya, nah, sikap Rasulullah SAW meninggalkan majelis yang seperti itu karena di situ ada iblis yang Rasul tidak mau mengucapkan salam kepada iblis, laknatullah, ya masya Allah. Sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kisah yang menakjubkan dari Sayyidina Abu Bakar adalah beliau ini luar biasa lapang dada memaafkan. Lapang dada memaafkan. Ya, kalau istilah orang sekarang itu apa? Hatimu itu terbuat dari apa gitu ya. Sampai nanti ada perkara yang kalau menurut kita itu ini nggak akan gue maafin nih sepanjang hidup gitu loh.
Ya, karena udah menyangkut kehormatan keluarga. Ya, satu saat begini, ada seorang bernama Mistah. Nah, Mistah ini anak bibi dari Abu Bakar Siddiq. Anak bibi berarti ya sepupu. Tapi Mistah ini tergolong orang miskin gitu loh. Ya, anak bibinya Abu Bakar, tapi tergolong orang miskin dan selalu dikasih santunan oleh Abu Bakar gitu loh. Ya itu hebatnya Abu Bakar. Jadi si Mistah ini Mistah ini selalu dikasih sedekah, selalu dikasih oleh Abu Bakar, sedekah gitu. Ditanggung oleh Abu Bakar bahkan. Satu hari, nah ini ya luar biasa ya. Mistah itu ikut-ikutan menfitnah putri tercinta dari Abu Bakar Siddiq, yakni Aisyah radhiyallahu anha, dengan fitnah yang apa? Yang bukan fitnah yang main-main gitu loh. Di fitnah berselingkuh. Nah, ini yang populer dengan hadithul ifk. Ya, waktu itu setelah dari satu peperangan, lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha tertinggal, lalu kemudian ada seorang sahabat yang datang berikutnya gitu ya, meminjamkan unta, dia ada di depan, enggak terjadi dialog apapun. Tapi ada orang munafik, Abdullah ibn Ubay, yang mendesas-desuskan ini. Ya, wah, nggak mungkin berdua kalau nggak melakukan sesuatu gitu awalnya. Seorang munafik diresponlah oleh beberapa orang, termasuk oleh Mistah. Ikut-ikutan menyebarkan berita bohong, ikut-ikutan menfitnah Sayyidi Aisyah radhiyallahu anha, orang mulia, istri Nabi. Sampai Rasul pun nggak enak istilahnya, Rasul pun karena nggak tahu, belum datang wahyu saat itu. Hanya baru menduga-duga gitu loh. Sampai Aisyah tinggal di rumahnya Abu Bakar gitu ya. Rasul mendiamkan Aisyah. Itu sampai begitu tuh Madinah itu, karena belum dapat penjelasan yang benar itu yang mana ya, sebelum datang firman Allah yang membenarkan Aisyah radhiyallahu anha, itu berita fitnah itu menyebar kemana-mana di Madinah. Bayangin kalau kita jadi orang tuanya Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita jadi Abu Bakar tuh ya, Aisyah merenung, nangis terus. Karena difitnah. Istri Nabi difitnah berbuat zina. Tuh bayangin. Bagaimana kalau kita tuh seperti Abu Bakar, anaknya difitnah oleh orang yang dekat gitu loh. Mistah. Bukan cuma dekat, orang ini selalu dikasih santunan oleh Abu Bakar. Coba ya, kalau kita jadi Abu Bakar kira-kira gimana? Masya Allah, ini kalau istilah orang Sunda nurus tunjung gitu ya. Udah dikasih sedekah, dikasih santunan, ya, dia miskin dikasih santunan, malah memfitnah. Coba bayangin, ya apa nggak nurus tunjung yang begini? Kira-kira begitu ya. Kalau orang Sunda gitu. Ya, memang Abu Bakar juga manusia tadi. Ya, dengan sikap Abu Bakar sendiri rupanya akhirnya Abu Bakar itu marah kepada Mistah. Ya, seraya bersumpah tidak akan berbuat baik lagi dan tidak akan lagi memberikan bantuan nafkah lagi kepada orang yang bernama Mistah itu. Padahal itu saudaranya yang kebetulan miskin itu. Sampai Abu Bakar sumpah begitu. Ini manusiawi gitu loh. Ya, Abu Bakar juga manusia gitu ya. Ya mungkin kalau kita itu lebih parah lagi gitu, kira-kira begitu ya. Anak difitnah, fitnahnya bukan fitnah yang main-main, fitnah selingkuh, fitnah zina. Ya, apa enggak marah? Abu Bakar marah kepada Mistah sampai bersumpah, saya tidak akan lagi berbuat baik kepada Mistah dan tidak akan memberikan lagi nafkah kepadanya. Ya, bismillah. Ya. Nah, ternyata rahmati Allah Subhanahu, sikap Abu Bakar itu rupanya enggak disukai Allah Subhanahu. Allah enggak suka. Dan menegur Sayyidina Abu Bakar melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم
Nah, ini kalimat ini yang membuat Abu Bakar sadar. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya, dan janganlah orang-orang yang punya kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Jangan sampai sumpah tuh maksudnya gitu ya. Saya nggak akan lagi gitu. Abu Bakar sempat terlontar begitu. Saya nggak akan lagi ngasih bantuan. Ya kurang aja. Kira-kira begitu ya. Kalau kita nih ya, ada anggota keluarga kita, anak kita, putri kita difitnah zina. Marah. Sementara orang yang fitnah adalah orang yang seringkali kasih bantuan. Masya Abu Bakar marah gitu ya. Nah tapi Allah nggak suka dengan sikapnya Abu Bakar karena berjanji, karena bersumpah nggak akan lagi ngasih bantuan. Maka Allah menegur. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. Masya Allah. Ya hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Masya Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Gitu. Jadi sikap yang demikian ternyata mengundang ampunan Allah. Sikap berbuat baik kepada orang yang melakukan perbuatan jahat itu mengundang ampunan Allah. Gitu Masya Allah. Ini lagi-lagi ya. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang bertakwa. Kalau orang yang nggak bertakwa itu sulit ya membalas kebaikan dengan membalas keburukan dengan kebaikan. Sulit, Masya Allah, luar biasa sulit lah. Nah, kita orang biasa gitu ya. Sulit untuk kemudian membalas keburukan orang dengan kebaikan. Dan tetap berbuat kebaikan walaupun orang tersebut memfitnah dan seterusnya. Masya Allah. Nah ini lagi-lagi ya derajat takwa yang tinggi ini ya orang orang yang mau memaafkan itu tadi. Setelah mendengar ayat tersebut, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Benar, demi Allah, aku senang bila Allah mengampuni dosa-dosaku dan aku akan memberi nafkah kepada Mistah lagi. Masya Allah. Demi Allah katanya, aku senang bila Allah mengampuni dosa-dosaku dan aku akan memberikan nafkah lagi pada Mistah. Masya Allah. Lalu kemudian beliau melanjutkan, demi Allah, aku tidak akan membiarkannya terlantar sama sekali. Itu Masya Allah. Jadi Abu Bakar. Jadi menyadari ya Mistah salah, lalu kemudian memaafkan Mistah. Dan bukan hanya maafkan Mistah, tapi kembali memberikan nafkah, bersedekah kembali kepada Mistah itu. Masya Allah. Ya. Dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Ya. Diriwayatkan oleh Anas, dia berkata, satu kesempatan Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, yang aku belum pernah mendengar khutbah seperti itu. Dalam khutbah tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Lau ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katsira wala dhahiktum qalilan." Demi zat yang Muhammad berada di genggaman tangannya. Kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ya, sungguh kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Lalu para sahabat menutupi wajah mereka dan terdengar suara riuh tangisan dari mereka. Kata Nabi SAW demikian. Maka diriwayatkan oleh Muhammad ibn Sirin yang berkata, setelah Nabi Muhammad tidak ada satupun orang yang lebih takut karena apa yang diketahuinya daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, diriwayatkan juga oleh Qais yang berkata, aku melihat Abu Bakar memegang ujung lisannya, ujung lidahnya dan berkata, ini adalah sesuatu yang membawaku kepada kebinasaan. Itu ungkapan lisan itu adalah sesuatu yang bisa membawaku kepada kebinasaan, kata Abu Bakar. Abu Bakar pernah berkata, menangislah kalian semua. Jika tidak bisa kalian menangis, maka berusahalah menangis. Meskipun itu dengan cara yang dibuat-buat. Menangislah. Ya, itu karena merespon ya salah satu sabda Nabi SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, lau ta'lamuna ma a'lamu, labakaitum katsiran, wala dhahiktum qalilan." Ya, demi zat yang Muhammad berada dalam tangannya, kalaulah kalian mengetahui kalau kalian tahu apa yang saya tahu, tentu kalian akan banyak nangis dan sedikit tertawa. Itu Masya Allah. Diriwayatkan oleh Maimun bin Mahran, ia berkata, ada seekor burung gagak yang masih utuh kedua sayapnya, diperlihatkan kepada Abu Bakar.
Lalu ia membalikan, ya kemudian berkata, tak ada seekor binatang buruan yang tertangkap dan tidak pula sebatang pohon yang ditebang, melainkan oleh sebab tasbih yang disia-siakan. Diriwayatkan oleh Al-Hasan berkata, Abu Bakar berkata, demi Allah sungguh aku ingin seandainya aku adalah pohon, dimakan dan ditebang. Abu Bakar berkata, sungguh aku ingin seandainya aku hanyalah sehelai bulu di tubuh seorang mukmin. Kenapa? Karena nggak dihisab, begitu ya, nggak dihisab. Sementara manusia dihisab. Abu Bakar ya menyenandungkan bait-bait syair ya diantaranya, kamu terus menyiarkan kematian seseorang hingga kamu sendiri akhirnya yang mati. Terkadang seorang pemuda memiliki suatu harapan, lalu ia mati tanpa bisa menggapai harapan itu. Masya Allah. Ya, baik ya, sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, berbagai kisah yang menakjubkan dari orang yang paling bertakwa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ya, apa yang beliau sampaikan menjadi ibrah, menjadi pelajaran bahwa kita semuanya mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang diteladankan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian sadisan wallahu a'lam bissawab wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.